Hikmah dan manfaat pernikahan, ketaatan istri dikisahkan dalam satu riwayat, seorang laki-laki mendatangi beberapa sahabat Rasulullah untuk mengadukan tingkah laku istrinya, maka masing-masing sahabat pun menyampaikan apa yang pernah mereka dengar dari Rasulullah berkenaan dengan masalah itu. Para sahabat lalu mengutus orang untuk menyampaikan hal itu kepada si istri, yaitu Huzaifah ibnu Yaman. Kala itu, Abu Bakar Siddiq berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, seandainya saja aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku pasti akan memerintah setiap istri untuk bersujud kepada suami mereka." Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berani meninggikan suaranya melebihi suara suaminya, maka ia pasti akan dilaknat oleh segala yang menerima cahaya matahari, kecuali jika ia bertobat dari kesalahannya itu." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau saja ada seorang istri yang memiliki dunia seisinya, lalu semua miliknya itu ia berikan kepada suaminya sembari mengejek suaminya dengan pemberiannya, niscaya Allah akan menghapus semua amalnya dan akan mengumpulkannya bersama Firaun." Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau saja seorang istri memasak kedua buah payudaranya, lalu ia hidangkan kepada suaminya, sebenarnya perbuatan itu belum dapat melunasi hak suami atasnya." Muawiyah ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang mengambil secuil dari harta milik suaminya, maka baginya dosa 70 pencuri." Dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berani membantah suaminya dengan berkata, 'Kamu itu kenapa?' maka Allah tidak akan menerima alasan apapun yang akan dikemukakan si istri atas bantahannya itu kelak di hari kiamat." Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang memiliki harta, lalu suaminya meminta hartanya itu, tapi ia menolak untuk menyerahkannya, maka Allah pasti akan menolak memberikan anugerah kepadanya." Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berani berkhianat kepada suaminya di dalam rumahnya atau di atas ranjangnya, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam liang kuburnya 70 ular dan kalajengking yang akan terus menggigitnya sampai hari kiamat tiba." Amma ibnu As radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berkhianat kepada suaminya di ranjangnya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka serta akan mengeluarkan dari mulutnya nanah dan darah." Anas radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berduaan bersama lelaki yang bukan suaminya tanpa ditemani oleh seorang mahram, maka kelak Allah akan menempatkannya di bibir jahanam dan akan menulis 1000 keburukan dari setiap kata yang diucapkannya." Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka semua yang basah dan yang kering, semua makhluk pasti akan menguluknya." Talha ibnu Abdullah radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang berkata kepada suaminya, 'Aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu,' niscaya Allah akan menghapus rahmatnya darinya." Subail ibnu Awam radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang selalu disibukkan dengan perbuatan yang menyakiti suaminya sampai si suami menceraikannya, maka Allah akan menimpakan azab baginya." Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang membebani suaminya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh si suami, maka Allah pasti akan mengazabnya bersama kaum Yahudi dan Nasrani." Sa'ad ibnu Musayyab radhiyallahu anhu
juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang meminta kepada suaminya sesuatu yang sebenarnya telah ia ketahui bahwa suaminya tidak mampu memenuhinya, maka pada hari kiamat Allah pasti akan menuntutnya agar diperpanjang masa siksaannya." Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang bermuka masam ketika berhadapan dengan suaminya, maka ia akan menghadapi hari kiamat dengan wajah menghitam, kecuali jika ia bertobat dan kembali bersikap baik." Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang membuat suaminya marah padanya disebabkan kesalimannya, atau ia sendiri marah kepada suaminya, maka Allah tidak akan menerima semua ibadahnya, baik yang wajib maupun sunnah." Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah melaknat al-musawwifat." Maka aku bertanya, "Apakah al-musawwifat itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Telah adalah seorang istri yang diajak suaminya ke ranjang untuk berhubungan badan, tetapi kemudian ia menunda-nunda dan terus sibuk tidak memedulikan permintaan suaminya itu sampai suami tertidur." Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang ditalap oleh suaminya lalu ia enggan tersenyum atau tertawa, niscaya ia tidak akan pernah dapat melihat surga untuk selamanya kecuali ia bertobat dan kembali berbuat baik sehingga suaminya meridhainya." Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang menggunakan wewangian dan berhias selalu keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka sebenarnya ia sedang keluar rumah di dalam murka dan amarah Allah sampai ia pulang." Bilal ibnu Hamamah radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang melakukan syalat atau puasa tanpa seizin suaminya, maka semua pahala syalat dan puasa si istri akan dialihkan kepada suaminya, sementara ia sendiri akan menanggung dosa." Bilal ibnu Hamamah radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang membual suaminya marah, maka Allah tidak akan menerima syalat dan puasanya kecuali jika ia bertobat dan kembali berbuat baik." Abu Darda radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang menyebarluaskan rahasia suaminya, maka Allah pasti akan mempermalukannya di hari kiamat di depan semua makhluk, dan dia akan mempermalukannya di dunia sebelum dia mempermalukannya di akhirat." Abu Sa'd Al-Khudri radhiyallahu anhu juga berkata, "Pak, kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, istri manapun yang menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya, maka ia akan menanggung dosa semua orang mati dan Allah tidak akan menerima semua ibadahnya, baik yang wajib ataupun sunnah." Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku sudah melihat neraka dan ternyata kudapati kebanyakan isinya adalah perempuan. Sungguh itu sebenarnya bisa terjadi disebabkan kedurhakaan mereka terhadap suami-suami mereka." Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu juga berkala, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, salah satu tanda keridhaan Allah atas seorang istri adalah keridhaan suami atas dirinya."